Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 2023 Soekarno masih hidup. Sebuah video terkait Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, beredar di dalam media sosial. Video itu dibagikan oleh seorang pengguna akun Facebook pada 11 Mei 2022. Di dalam video tersebut menunjukkan sejumlah pengakuan yang mengatakan bahwa Soekarno masih hidup. Disebutkan dalam video, saat ini Soekarno sudah menginjak usia 121 tahun. Seorang dalam video itu menanyakan bahwa Soekarno masih hidup dan tinggal di wilayah Bambu Seribu di Lampung. Selain itu, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari seorang tukang beca dari desa Sai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kalimantan Barat. Dalam sebuah video yang beredar, ia menyebutkan jika Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, masih hidup. Pria bernama Mu'alif itu mengaku bahwa dirinya sempat bertemu dengan Soekarno di kediamannya. Ia pun mengatakan jika dirinya sempat berbincang bersama dengan bapak proklamator itu tentang aktivitas kesehariannya masing-masing. Pernyataan Mu'alif itu sontak pun langsung menuai banyak kritikan dari netizen. Dalam video yang beredar, Mu'alif menyebutkan jika dirinya pernah bertemu dengan Soekarno dan berbincang langsung dengan dia. Melalui pernyataannya, ia menyebut jika Soekarno tiba-tiba datang ke rumahnya dan dikatakan tengah melakukan perjalanan. Waktu itu tidak tengah malam, aku pun tidak menyangka bahwa Soekarno datang ke sini cuma mau silaturahmi, kata Mu'alif. Lebih lanjut, Mu'alif menyebut jika dirinya sempat berbincang mengenai aktivitasnya masing-masing. Belum ada omongan yang menjurus ke negara atau ke bangsa ini, apalagi urusan agama. Jadi cuma ngobrol biasa tentang aktivitas apa gitu, ucap Mu'alif. Lebih lanjut, salah seorang yang merekam video pun menanyakan kepada Mu'alif apakah dirinya menanyakan asal-usul pria yang ditemuinya dan menyebut jika itu adalah Soekarno. Selain pernyataan dari Mu'alif, belum lama ini pengguna TikTok juga dihebohkan dengan pernyataan dari seorang paranormal kondang, yaitu Mbah Mijan. Melalui akunnya, Mbah Mijan menyebutkan jika Presiden Soekarno masih hidup. Hal ini berawal dari warganet yang menanyakan keberadaan berita soal Insinyur Soekarno yang dikatakan masih hidup. Salah seorang netizen bertanya kepada Mbah Mijan, apa benar Insinyur Soekarno masih hidup? Mbah Mijan pun langsung menjawabnya dengan tegas, masih, kata Mbah Mijan. Video tersebut pun langsung heboh dan menuai beragam komentar netizen. Ada yang menentang keras pernyataan tersebut, namun ada pula yang justru menghubung-hubungkannya dengan kondisi negeri saat ini. Akan tetapi, baru-baru ini sebuah video yang memperlihatkan seorang pria yang menyebutkan jika Insinyur Soekarno sebenarnya masih hidup. Video ini diunggah oleh akun Instagram pada Jumat 9 Oktober lalu. Dalam video tersebut, seorang pria yang tampak mengenakan pakaian baju batik berwarna biru yang menyebutkan jika Soekarno masih hidup. Tidak hanya itu, dirinya juga menyampaikan bahwa ia mengetahui di mana lokasi mantan presiden pertama tersebut berada. Lalu juga terdengar adanya sebuah suara lain yang menanyakan di manakah lokasi Soekarno jika memang masih hidup sampai saat ini. Hingga kemudian pria tersebut pun menjawab jika Soekarno saat ini sedang disembunyikan oleh keluarganya di Lampung. Jika ada yang ingin menguak menemui Soekarno, maka boleh menjumpai saya. Saya antar ke keluarganya, ujar pria tersebut. Akan tetapi, pria tersebut melarang untuk membagikan hal ini karena disebutkannya ini merupakan sebuah rahasia negara yang tidak boleh disebar.
Meskipun dikenal berapi-api di mimbar, namun Soekarno tidak kebal dari sakit. Menginjak usia yang ke-60 tahun, ia menderita gangguan ginjal. Gara-gara sakit ini, ia harus menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 sampai dengan 1964. Namun sayangnya, kesehatannya menurun pada bulan Agustus 1965. Dokter pribadinya, Profesor Dr. K. Flinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina, menyarankan Soekarno agar ginjal kirinya diangkat. Tapi Soekarno menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional. Selama 5 tahun berikutnya, Soekarno menahan rasa sakit akibat gangguan ginjal. Namun keadaan semakin memburuk. Pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 1970, jam 8:30 waktu Indonesia Barat, kesadaran Soekarno berangsur-angsur menurun. Keesokan harinya, pukul 3:50 pagi, Soekarno dalam keadaan tidak sadar. Hingga akhirnya Soekarno meninggal dunia pada pukul 7 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sebelum dinyatakan wafat, pemeriksaan rutin terhadap Soekarno sempat dilakukan oleh Dr. Mahar Marjono yang merupakan anggota tim dokter kepresidenan. Tim dokter secara terus-menerus berusaha mengatasi keadaan krisis Soekarno hingga saat meninggalnya. Jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya. Upacara pemakaman Soekarno dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal M. Panggebean sebagai inspektur upacara. Walaupun Soekarno pernah diminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor, pemerintahan Presiden Soeharto memilih kota Blitar di Jawa Timur. Selama 7 hari lamanya, rakyat Indonesia berduka atas kepergian sang bapak proklamator Indonesia. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi karena ia sering sakit, maka ketika umur 11 tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Batara Yuda, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi huruf O, sedangkan awalan Su memiliki arti yang baik.